Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik. Tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Pemirsa, asik bermain ponsel di depan rumah tetangga, bocah berusia 7 tahun jadi korban penembakan orang tidak dikenal. Akibatnya korban luka tembak di bagian dahi. RF, bocah berusia 7 tahun ini dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tembak pada dahinya. Korban terpaksa menjalani operasi ringan. Diketahui peluru yang tertancap di dahi korban merupakan peluru jenis senapan angin. Korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang bermain game bersama temannya di depan rumah warga di perumahan Bonewa Estate Bontomanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tiba-tiba korban mendengar suara tembakan yang diduga berasal dari senapan angin dan membuat dahinya mengalami luka tembak. Saat kejadian, korban sempat mendengar 2 kali suara tembakan. Ibu korban langsung melapor ke polisi. Dia duduk main HP sambil main HP. Tiba-tiba dia dengar ada bunyi tembakan dari arah sana. Makanya pas kejadian itu hari dia dijahit 2 jahitan. Salah 1 atau 2 jahitan. Ada yang lihat terduga pelaku masuk karena bersamaan masuk ke perumahan. Sekitar 2 orang bawa senapan angin. Datang orang tua korban untuk melaporkan terkait dengan dugaan penembakan yang diduga menggunakan senapan burung. Tim sementara mendalami terkait beberapa orang pelakunya. Hingga kini, identitas pelaku penembakan masih diselidiki unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ibu korban. Sementara korban RF kini mengalami trauma dan takut bermain sendiri di luar rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial N diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap seorang warga bernama Fendi. Korban yang menderita luka di sekujur tubuh kemudian melaporkan N beserta sejumlah rekannya ke pihak berwajib. Cewek, nah lihat mata saya biru, nah dagu saya juga biru. Inilah rekaman saat Fendi, korban pengeroyokan, meminta bantuan setelah diduga dikeroyok oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi bersama rekannya di sejumlah rumah makan di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Fendi bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada akhir Oktober. Namun karena belum ada kemajuan penyelidikan, Fendi kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan perkembangan laporannya. Korban menjelaskan pengeroyokan terjadi diduga karena salah paham dan mengaku keluarganya mengalami trauma akibat adanya teror dari orang tidak dikenal. Korban berharap polisi segera menuntaskan kasus ini agar pelaku bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut. Bapak tersebut langsung lari berdiri lari ke meja saya bersama teman-temannya. Mereka semuanya ada 14 meja. Mereka langsung datang ke tempat saya. Apa kamu datang saya? Terus saya jawab, enggak Pak. Saya cuma tanya, baru ngomong begitu saya sudah dipukulin sama mereka. Nah, yang pertama kali pukul ya bapak tersebut. Nah, kemudian saya dipukulin sama mereka karena banyak. Saya melindungi muka saya. Ya, pemirsa, terkait kasus dugaan pengeroyokan yang menyeret nama seorang anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa 6 saksi dan belum ada yang dijadikan tersangka. Ya, Kapolres Metro Bekasi mengatakan pemeriksaan saksi menjadi langkah awal untuk memastikan unsur tindak pidana. Jadi 6 orang saksi yang ada di TKP yang kita periksa. Kita sementara masih mencoba melengkapi beberapa petunjuk dan alat bukti yang ada di TKP. Itu masih penyelidikan ya? Nanti perkembangan akan kita sampaikan. Kan ada pengaduan tentang dugaan tidak pidana, penganiayaan ataupun pengeroyokan ataupun kekerasan bersama. Itu kan harus kita pastikan, mungkin kita cek CCTV dan lain sebagainya. Dan nanti kalau memang yakin, pasti akan kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Irene Sokoy dari Jayapura, Papua. Irene bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Irene Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi Bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan Bapak bilang masuk dulu sudah ini kasihan dia punya apa sih ini kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak hari kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya tidak dulu dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya ruang pemerintah minggu depan saya copot semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit dan saya sudah nyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur sudah. Saya minta gubernur begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan.
Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan meminta komisi-komisi terkait yang ada di DPR RI mengevaluasi penanganan kesehatan di wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar tidak ada lagi kejadian ibu yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak terjadi lagi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.